Yes, semuanya selamat datang di Podcast Versus. Hari ini barengan sama gue Akbari pastinya. Dan Opera Squad, kita bakal mengulik satu bintang tamu yang sebenarnya gue yang bertamu di sini karena ini rumahnya dia. Setnya agak beda gitu ya karena kita lagi syuting di luar studio. Ini adalah di rumahnya Thorik Halilintar. Yes. Halo. Gila. 1, 2, 3, 4, close the door. Cuaks. Gokil nih ya. Ini Sebenarnya gue ngeri sih ke podcast sebenarnya. tapi kan ini Gue takut. podcastnya ke rumah lu. Gimana rasanya? Itu benar juga. Tapi rasanya tuh dari kemarin tuh kayak takut aja gitu kalau misal podcast terus takut tiba-tiba nyerang orang atau kayak gimana gitu. Takutnya malah jadi snowball ke orang lain gitu. Oke. Jadi ketika Kak Ray nelpon sama Kak Der, Thor mau gak podcast? Di Opera, channel Dr. Oki. Oh oke, gas. Tapi kabar lo gimana hari ini? Kabar alhamdulillah sudah apaan ya? Speedy recovery. Maksudnya kalau sekarang ya lagi fokus ke diri sendiri, lagi fokus apa yang bisa aku kontrol aja. Dari mulai makan yang teratur, terus time management, terus olahraga. Lo olahraga sama Bang Atta? Waktu tidur doang nih yang belum bisa diperbaiki. Oke. Lu tidur tuh dari jam berapa sampai berapa? Biasanya itu kan kalau lagi bener tuh jam 11 udah tidur. Serius jam 11 tidur lu? Jam 12 Hebat gitu. sih. Tapi kalau sekarang tuh agak susah gitu. Jam berapa? Jam 2, 3, jam 4. Enggak, kadang-kadang di rumah doang. Di rumah. Oh. Kadang-kadang di rumah doang. Main FIFA? Main FIFA, main Mobile Legends. Main belajar. Oke. Scroll TikTok gitu atau enggak? nulis. Nulis Atau apa? lagi seneng banget nulis. Nulis apa aja deh. Apa yang ada di pikiran, aku journaling aja ke tulisan. Oh nice. Bagus tuh buat healing sebenarnya. Asli. Kemarin pas nonton Nasar ini enggak? Jadi lebih healing enggak? Seru sih nonton Seru Nasar. Ya? Apalagi semuanya teman-teman kan di situ. Ada Cileni, ada siapa lagi ya? Ivano. Iya, ada semuanya deh di situ Semuanya kan. lah ya. Lengkap. Ya seru-seruan sih di Aman situ, lah ya joget. Terus nyanyi-nyanyi bareng, ngobrol. Bersosialisasi lah. Akhirnya. Akhirnya mau. Akhirnya ya. Akhirnya mau, biasanya gak mau keluar gitu. Tapi ini rumah lo asik banget cuy. Ini lu udah tinggal berapa lama di sini? Ini di bulan ini pas gue udah setahun. Setahun. Dan gue ngeliat kayak banyak banget progres di rumah ini ya. Tadinya apa? Tadinya belum ada apa meja makan atau apa? Yang Tadinya belum tuh benar-benar atasnya tuh nggak kayak gini. Atasnya tuh tadi nggak ada. Jebol gitu. Oke. Terus lu bikin ini ada layer gini ya? Iya. Apa sih namanya nih? Down ceiling. Drop ceiling. Drop ceiling bener ya? Iya, drop ceiling. Iya. Terus ada beginian, ada gorden. Tapi gara-gara tinggal sendiri gini suka kangen gak sih kayak suara berisik-berisik adek lo mungkin atau mungkin kayak pas digedor-gedor suruh bangun sama bokap nyokap gitu. Iya. Kangen gak sama suasana itu? Suasana itu gue terakhir rasain udah kapan? Udah lama ya. Ini nanti akan bulan puasa gue keempat tanpa keluarga gue. Oh my god, gitu. Iya, bulan puasa keempat. Jadi kayak mungkin tahun pertama, tahun kedua itu masih agak ngerasa kayak sepi, berat. Mungkin tahun pertama, tahun kedua kebantu adanya Bang Atta kan. Jadi gue gangguin aja rumah Bang Atta terus, gangguin aja rumah Bang Atta terus. Benar. Gitu. Sekarang tetap masih gangguin Bang Atta. tetap ya? Tetap masih gangguin Bang Atta. Gangguin Bang Atta atau Aminanya? Amina juga. Oke. Amina sih sekarang, soalnya Bang Atta udah tergantikan kayak sama Amina. Sama Kak Aurel kan. Menggangguin aja kesana gitu. Tapi emang kangen sih rumah ini tuh, makanya aku sukanya tuh rame. Gak suka sepi. Jadi saudara-saudara aku suruh pindah ke sini aja. Kamar lumayan ada banyak kan, ada gitu. 5-6 gitu ya. Oke. Jadi ada saudara aku suruh nginap. Temen aku yang ngekos di mana-mana, udah di sini aja sini. Gitu, jadi kayak gue nggak biasa sepi gitu. Terus tim aku misalnya kayak Fikri, Hari gitu yang ngurusin rumah lah ya. Udah pokoknya duduk aja di tengah. Jangan kemana-mana gitu. Jadi kayak udah kita main di sini aja gitu. Kalau gue pulang tuh gue pengennya tuh rame gitu. Jadi lu create keluarga baru sebenarnya di sini. Gue create keluarga baru sebenarnya di sini. Makanya gue kalau sama tim gue tuh deket banget.
Iya bisa ceng-cengan gitu dari tadi kan. Iya, deket banget gue kalau sama tim gue, sama mbak gue. Mbak gue tuh paling khawatiran. Mbak siapa, shout dong? Namanya Mbak Ella. Oke, kenapa dia? Penonton yang ngikutin gue kayak udah pada tahu. Tahu nih. Gue kalau misalnya nggak pulang berapa hari tuh Mbak Ella ngambek. Seriusan dia posesif? Posesif Mbak Lebih Ella. posesif dia nih daripada yang lain. Maksud gue kayak ya keluarga gitu. Suami istri, anak. Ataupun sekarang ya misalnya Galip jadi istri gue kan. Cuak. Tapi kalau di rumah lo sendiri nih yang lo kangenin apa? Yang di rumah lo yang lama tuh ya, bareng sama semuanya. Yang bareng sama keluarga, apa ya, banyak banget sih. Dua hal yang lo kayak kangen banget nih. Apalagi tuh berapa tahun terakhir gue di rumah keluarga gitu kan. Itu kan kita lagi benar-benar produktif tuh. Iya. Semuanya produktif. Jadi di setiap sudut ruangan itu bergema dengan adanya konten ini, konten itu. Setiap hari. Gokil. Setiap hari semuanya kayak gitu. Gila. Dan gue ikut mengatur, ikut menuangkan ide-ide. Terus brainstorming dan lain-lain itu gue kangen banget sih. Kangen create konten bareng berarti sebenarnya. Iya, karena suasana sibuk itu suasana bareng itu loh. Everything. Terus apapun yang kita hadapin itu bareng-bareng dulu tuh. Oke. Yang gue kangenin tuh itu. Mau ada masalah atau happy semua bareng-bareng gitu ya. Nama dulu ya Allah. Apa aja kan bisa jadi masalah ya. Sekarang juga sih. Sekarang juga sih. Tapi kalau dulu tuh gimana ya? Masih baru. Masih baru di sorotan publik gitu ya. Jadi mungkin belum tahu bersikap gimana, harus menjawabnya gimana gitu kan. Harus bereaksinya gimana gitu kan. Mungkin sekarang lebih tahu ya. Jadi kayak nggak terlalu ya udahlah apa sih gitu. Udah nggak kita ambil pusing banget. Nggak gitu. usah ambil pusing banget lah. Sekarang deskripsiin keluarga Gen Halilintar satu-satu deh. Satu-satu deh, iya. Masing-masing nih, yang ini satu katanya apa, ini satu katanya satu apa. satu kata ya. Iya. Dari kakaknya berarti. Dari kakak, Bang Atta. Iya. Bang Atta itu berprinsip tegas. Dia galak loh. Enggak, dia nggak galak. Oke, tegas. Prinsip. Berikutnya. Sohwa itu detail orangnya. Oke, next. Sajidah itu perasa. Enggak, dia penyayang. Penyayang dia. Dia gampang maafin orang berarti. Gampang juga marah kali ya. Terus adik aku Iya itu sensitif. Sai itu apa? Brotot. Sai itu dia lone wolf dia. Oh, dia Sigma male tuh, definisi Sigma male tuh Sai lone itu. wolf dia. Dia tuh pokoknya punya dunianya sendiri. Dari dulu gitu dia. Dari dulu gitu. Berarti nggak bisa kayak. Dia ada teritorial yang orang tuh nggak bisa masuk. Sai itu. Itu lu nyadar itu sejak dia umur berapa? Dari kecil. Oh, dari kecil gitu. Iya. Kalau Sai sama Bang Atta tuh agak. Oh gitu. Sai sama Sohwa juga. Kalau adiknya Fatima. Adiknya Fateh. Fateh itu nyebelin. Dia paling nyebelin tuh, paling jahil. Terus siapa lagi? Muntas, dia pinter banget. Dia jenius. Pinter, terus Solehah. Itu tegas orangnya. Kahtan itu sekarang dia tuh lagi suka banget historik. Jadi sejarah tuh dia hafal banget di dalam dan di luar kepala ya. Oke. Kapan Belanda menyerang? Iya, gitu-gitu dia hafal banget. Oke. Tapi waktu kemarin lo di konser Blackpink katanya sibuk babysitting Amina, itu bener? Iya sih. Iya, karena bapak ibunya sibuk joget. Enggak, bapaknya sama aku. Oke. Jadi kayak Amina kita ajak jalan-jalan. Kenapa lu nge-babysittingin Amina seneng banget? Iya iyalah seneng banget. Kita tuh dari dulu tuh terbiasa dengan ada bayi di rumah setiap saat. Oh gitu. Jadi kayak nyokap tuh pasti menggendong, mengandung, menggandeng. Oke. Di saat yang bersamaan selalu kayak gitu. Tapi kalau dari yang kita lihat sendiri gitu ya,
kan adik-adik lu dari 11 Gen Halilintar nih sering banget keliling dunia. Lu sama Bang Atta kenapa lagi jarang nih? Kerja. Kerja. Ada yang jaga benteng lah ya. Seminggu berapa kali sih lu olahraga? Sebenarnya menurunkan berat badan itu kalau misalnya menurut Bang Atta? Ade Rai. Oke. Menurut Ade Rai itu 70% dari makanan. Oke. Baru dari nutrisinya ya? 15% apa 20% itu baru dari olahraga. Terus ada 5% dari tidur, dari apa ya, gitu. benar. Tapi kalau ngomongin soal cinta nih, arti cinta menurut lu tuh apa, Tor? Cuaks. Iya. Cuaks ya berarti ya? Cinta tuh cuaks. Masih percaya cinta gak? Masih dong. Masih cuy. Kalau gue udah enggak. Gue udah tahun ke-6 gue single. Hah? Iya. Gue tahun ke-6 gue single. Kok bisa? Ya karena gue capek. Kenapa capek? Jelasin. Gue selalu jatuh cinta sama orang yang salah. Iya, gue capek. Jadi mendingan gue sendiri aja. Gue tinggal sendiri juga. Tapi katanya tuh, kenapa orang itu bisa jatuh cinta sama orang yang salah? Karena kita menarik energi itu. Maksudnya gimana? Energi yang kita mau. Jadi sebenarnya lu yang mau tuh ceweknya. Gue paksa nih dia. Enggak. Gue paksa buat fit in atau gimana? Ada banyak nih, ada 9 cewek nih. Baik semua datang ke lu kan. Atau lewat di depan lu. Tapi ada cewek ini beda nih kan. Lu deketin itu cewek yang beda. Cewek yang beda, iya. Kan? Iya, MBM ya. Katanya gitu, gak tahu sih bener apa enggak. Tapi lu masih percaya sama cinta? Percaya sama cinta. Lu punya kayak skenario. Kalau gue ya gini ya. Cinta itu gak harus selalu dari significant someone. Oke, maksudnya gimana? Cinta terbesar itu sebenarnya ada di kita. Atau gue gak pantas banget ngomong ini ya. Gak apa-apa. Kita sama Tuhan. Oke. Kita udah berapa kali ngecewain dia pasti udah sering banget. Nih. Gua kali ya gue udah berapa kali ngecewain dia pasti sering banget. Tapi masih aja dikasih nikmat gue. Iya. Masih dikasih kesehatan. Iya. Masih dikasih waktu yang panjang untuk memperbaiki diri, untuk jadi orang lebih bermanfaat. Tapi saat yang sama gue masih terus melakukan kesalahan. Iya. Gitu, itu cinta yang benar-benar fix, cinta abadi. Cara lu ngehargain Ketika cinta kita, gimana? ketika kita sakit, Iya. kita hancur, baru keingat. Iya emang. Iya gak sih? Datang ke Tuhan cuman kalau lagi butuh Iya. ya. Tapi itu dan kita masih diterima. Iya baik banget ya. Itu yang gue rasain ya. Kita masih diterima walaupun udah katanya janjinya tuh kalau kita berjalan padanya, dia berlari kepada kita. Gitu. Itu yang gue rasain akhir-akhir ini sih. Oke. Saya pengen banget umroh nih dikit lagi. Bentar lagi nih ya, berangkat umroh nih. Lu pengen curhat aja deh gue di sana. Oke. Iya, berarti kayak udah ibadah aja gitu ya. Iya, ibadah aja deh. Gokil ya. Tapi lu cara menghargai cinta gimana versi lu? Cara menghargai cinta itu dengan memberi kalau gue. Oke. Apapun yang lu bisa kasih, lu kasih. Itu lu berarti cinta. Menurut gue ya. Waktu, uang, tenaga, perasaan, pikiran, semuanya lu harus kasih. Itu cinta. Bukan nuntut ya. Iya. Menuntut untuk diberikan cinta. Itu kalau kita misalnya cinta, kalau saling cinta apalagi kan. Iya. Jadi dua-duanya memberi. Oh, kata kunci memberi ya? Iya, kalau gue ya itu dari gue. Versinya lu ya? Iya. Apapun itu lu kasih. Oke. Di kehidupan juga kayak gitu. Kalau lu sayang sama orang, sesama manusia kayak sama saudara, lu beri apapun itu. Waktu, pikiran, perasaan, semuanya lu kasih. Oke. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Kalau lu ini nggak gimana ya ceritanya? Gak masalah. Soalnya kayak gue tuh gak pantas gitu ngomong begini. Gak masalah men, gak masalah. Kita semua belajar kan nantinya kan. Menurut gue kalau kita menuntut atau apa ya berharap return itu nggak bakal puas juga jadinya. Jadi ketika kita memberi,
kok kita gak dapat apa-apa? Kok dia gak ngasih apa-apa buat kita? Yes. Kok dia gak gitu ke gue? Kok kita bikin ini itu, tapi dia gak bikin apa-apa gitu. Nanti jadi nuntut. Iya sih. Jadi nuntut. Dan rasanya tuh gak enak kalau nuntut-nuntut. Tapi susah loh sampai di titik sampai bisa kayak gitu, susah. Ya kan cinta kan susah. Oke. Cinta kan. Berarti kalau nggak mau susah nggak usah cinta. Nggak usah cinta. Nah itu dia. Oke. Kita bakal lihat satu video berikut ini nih. Udah gue siapin. Nah ini nih. Ada satu video kemarin JJ Slebeo. Oh JJ pernah kesini. Pernah kesini main ya dia. JJ pernah kesini waktu itu bareng Uti. Oh. Dia bareng cowoknya. Waktu cowoknya namanya siapa ya? Cowoknya namanya siapa? Masih sama gak ya? Pokoknya waktu itu dia datang ke sini sama Uti. Terus Uti cerita banyak tuh. Dia bilang apa? Uti cerita banyak tentang JJ. Maksudnya banyak lah. Apa ya, suffering yang pokoknya keren lah tuh ya. Iya. Maksudnya Uti kayaknya bisa banyak relate sama si JJ. Kayaknya. Oke, ini ada videonya nih ya, kita lihat dulu. Kemarin tuh JJ kayak sempat main gitu ke Opera. Terus kayak sama Opera disuruh rating cowok-cowok di sini nih. Manis, baik. Ya baik itu Nah, baik dia sih. ngomongin gue. Jadi kalau buat aku ya kalau dinilai ya 9. Gila ya. Jujur aja ya, tapi ya karena emang dilihat orang pasti kan cuma gitu. Enggak tahu ya gimana ya. Nah, itu agak picek sih matanya kayaknya. Jadi lu setuju gak nih sama JJ? Lu 9 main skornya. Dari 1 sampai 10 Kalau gue skalanya. untuk menilai diri gue sendiri Lu tuh berapa? 5 lah. Seriusan? 5. Berarti lu satu suara dengan netizen dong? Karena ini netizen bilang katanya lu gak pantas 9 katanya. Iya kan? Iya, gue setuju lah sama lu netizen. Tapi gara-gara postingan yang kemarin itu, si JJ itu potongannya banyak yang bilang kalau seleranya keluarga Gen Halilintar tuh tinggi. Bener gak menurut lu? Gak tahu sih gue, biasa aja sih sebenarnya. Dan katanya JJ gak mungkin jadi salah satunya. Katanya gitu. Kalau misalnya sejauh ini kalau gue berhubungan sama perempuan atau Bang Atta pun, itu karena kita sebagai laki-laki kita akan menjadi imamnya, kita akan jadi pemimpinnya untuk hubungan kita selanjutnya mau dibawa kemana, itu tanggung jawab kita. Jadi orang tua aku tuh lebih menyerahkannya kepada anak-anaknya. Kalau kamu yakin, kamu serius, kamu yang akan menjalankan, kamu yang akan bertanggung jawab. Gitu. Berarti gak ada larangan dari orang tua? Gak ada larangan sama sekali. Oh mantap dong. Gak ada larangan, tapi emang tidak banyak ikut campur. Tapi Tor, gini Tor. Kalau di gua ya. Di lu ya, nah. Kita dalam Islam tuh sebenarnya kan bisa menikah sama yang beda agama kalau cowok. Oh ya, gua gak tahu lagi itu. Ini kemarin gue nanya sama Habib Jafar. Bisa. Misalkan ceweknya Kristen nih. Tapi dia ada beragama, dia beriman gitu ya. Itu kita bisa. Nah, misalkan nih sama lu jatuh cinta sama cewek yang Kristen. Mungkin nggak dapat restu dari orang tua? Kayaknya kalau di guanya ya. Gak usah sampai orang tua deh, di guanya aja dulu kayaknya gue belum bisa deh. Oke. Gue belum bisa. Kan enak ya kalau misalnya kita punya pasangan yang kita bisa sholat bareng, terus puasa bareng gitu loh. Iya sih. Kalau misalnya beda visi dari awal tuh agak susah ya kalau gue ya. Iya. Jadi enggak ya? Enggak sih kayaknya. Enggak. Kalau di keluarga gue laki-laki, gue yang akan bertanggung jawab. Jadi ya keputusan ada di gue gitu. Keputusan ada di gue. Keputusan ada di Bang Atta, ada di Sai nanti. Ada di Fateh nanti, ada di Muntas nanti. Ya makanya gue sedihin. Ini mungkin nggak bisa dibendung juga. Kayak netizen di luar sana bikin skenario sendiri yang menyalahkan keluarga gue yang sebenarnya dari awal nggak pernah ikut campur dalam hubungan gue gitu loh. Jadi kalau misalnya netizen nih di luar sana, kalau mau serang gue aja. Serang gue aja karena kalau menurut gue usah serang
pihak Fujinya, pihak keluarga Fuji, mereka udah baik banget. Terus keluarga gue selalu doain mereka dan mereka selalu doain gue. Jadi kalau menurut gue, mendingan serang gue aja. Karena kalau misalnya apa ya, gue agak sakit gitu ngelihatnya kalau keluarga gue diserang atau Fujinya diserang atau Fadli atau Pak Haji Faisal, om mama papanya maksudnya. Jadi kayak gue aja, serang gue aja karena I think I can take it. Oke. I think I can take it. Lu bisa journaling langsung tuh ya. Iya. Gak apa-apa. Jadi pesan buat Tofu itu berarti? Pesan buat semuanya deh. Biasanya tuh yang nggak ngikutin. Kalau yang ngikutin tahu. Yang kayak Tofu tahu berarti? Yang tofu itu biasanya tahu. Tapi kalau yang misalnya baru ngelihat berita terus pengen menyalurkan kebenciannya. Tapi emang semua orang tuh punya, misalnya hari lagi buruk pengen menyalurkan kebencian, ada aja. Gak apa-apa, di comment section gue aja. Oke. Di comment section gue aja gak apa-apa. Curahin aja semua unek-unek kalian di hari itu. Curahin aja di komentar section gue. Selalu dibuka, gak pernah ditutup. Lu pernah tutup tuh? Gak pernah tutup. Emang gak ada yang bener-bener nyakitin banget sampai lu gak pengen tutup? Gue sakit itu kalau orang yang gue sayang diserang. Bang Atta diserang. Keluarga, orang yang gue sayang. Itu gue sakit kalau diserang. Jadi terus kayak kan yang tanggung jawab gue. Iya. Ya, maksudnya kayak serangnya gue aja, ngapain serang mereka? Iya. Nggak ada urusan gitu. Benar-benar. Tapi sempet ini gak sih lu gara-gara itu jadi kayak gue gak mau buka sosmed nih gitu? Sempet. Puasa sosmed tuh ada tuh? Ada puasa sosmed karena gue takut. Seriusan lu cuy? Bukan, gue takut gue akan membalas komentar itu. Oh iya bener. Ketika gue membalas itu akan iya. apa ya, jadi sesuatu yang buruk bagi pihak manapun. Gitu ya. Iya. Gue nggak mau gitu. Iya. Kalau misalnya sekarang udah bener gitu. Yang dituju gue ya udah gue aja. Nggak usah cet. Nggak usah bercabang deh. Oke. Ini gagasan ini atas pikiran lo sendiri atau disaranin sama Derry? Udah deh. Enggak, itu pikiran sendiri. Wah keren dong berarti. Oke, bagus ya. Berarti lu cukup dewasa dalam menghadapi satu masalah berarti. Enggak juga sih. Iya dong. Iya kali. Karena kalau Torik yang mungkin 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Gue balas. Iya kan. Gue balas. Susah loh maksudnya. Gue 2 tahun yang lalu mungkin atau 5 tahun yang lalu deh. Iya. Gue balas. Apa-apaan lu? Iya kan. Ceritanya salah nih gitu. Iya. Fitnah nih. Gue tuntut lu. Iya. Ya, dulu kan kayak gitu aku. Iya. Dulu ada yang ngomongin keluarga aku dikit aja. Iya. Besoknya aku cari. Iya. Dulu. Tapi sekarang udahlah. Udah ya, lebih tenang ya. Jadi kayak semakin banyak orang yang membenci, semakin banyak orang yang menghujat, gue ngerasa gue jadi lebih dekat aja sama yang di atas. Oh iya. Gitu. Jadi kayak apa ya? Katanya juga jadi pahala ya. Iya. Jadi sekalian caper aja kan. Lu bahagia gak sama kehidupan lo yang sekarang? Bahagia ya. Ntar kalau bahagia itu sekarang gue cukup bahagia. Kesedihan, kesenangan apapun itu, gue rasa ketika kita udah melakukan yang terbaik, menjalaninya dengan sepenuh hati. Iya. Tapi mau gimana lagi gitu ya. Iya. Apapun itu, kesedihan, kesenangan, gue rasa gue cukup settle dengan itu. Apapun itu ya, dari segi kesehatan, dari segi attitude dan lain-lain. Fokus di situ sih. Upgrade diri aja. Upgrade diri karena Oke. Perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Yeah. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Katanya gitu kan. Iya. Jadi fokus untuk jadi orang yang lebih baik. Amin. Semoga tercapai ya. Iya. Yo, Terus kita juga mau ngeliat nih. Ada satu potongan video kemarin di
Warteg Bang Toha. Oh iya. Itu dibilang katanya lu masih nyebut Karena itu belum pacar tercantik nih ke Fuji nih. Iya. karena itu belum putus. Oh, Gua pas tayang akhirnya lu. Gue putus tanggal 29 karena ulang tahun gue. Oh my god, oke. Iya. Oke, jadi tuh tayangnya setelahnya. Setelahnya itu, jadi kayak pas itu mau tayang, tiba-tiba kan, Ya, ya udah deh, gimana tayangin gak ya, tayangin ya. Terus kata Fuji juga ya udah tayangin aja gitu, tayangin deh. Itu. di Warteg Bang Toha itu ya. Mantap banget. Aku ada kayak bukan podcast, ngobrol santai di warung, di warteg. Oke. Nah terus ini juga ada yang bilang, netizen bilang katanya penampilan lo jadi balik lagi ke setelan pabrik nih. Setelah putus. Dan pabrik tuh penampilannya gimana? Kayak gini kayak lo yang sekarang nih. Kayak gini ya? Iya. Coba mungkin dilihat dulu dari dulu kayaknya kayak penampilannya kayak gini-gini Mungkin aja. kurang brewok kali dulu atau gimana? Nggak tahu sih netizen yang bilang nih katanya lu jadi balik lagi nih. Ya mau terserah mereka mau apa. Gitu ya? Tapi kalau menurut gue, Eh? gue kalau style diri ya sesuai mood gue aja. Oke. Kalau pengen lagi kayak gini, kayak gitu. Nggak ada yang kayak gue merencanakan ini, gue branding ini nggak. Nggak ada sih. Nggak ada lah ya. Pengen botak sih bentar lagi kayaknya. Jadi seriusan? Jujur kayak. Oh pas umroh. Iya kali ya, kita lihat dulu deh. Iya. Ada brand yang mengikat apa enggak? Benings kan? Ada lagi kayaknya. Oh ada lagi. Ada hair product takutnya nggak boleh. Oh, Makanya iya. aku lagi ngecek ke tim aku boleh nggak nih aku botak. Oh iya bener. Tapi rencana ya? Tapi aku pengen botak, jujur. Botak terus cukur jenggot juga nggak? Jadi kayak bersih Enggak. semua gitu? Jenggot tetap. Oke. Jenggot tetep. Kenapa pengen botak? Dulu tuh pas kecil ya, Nah, ngeliat Om Deddy botak atau itu sih goals lu? rasional banget kan. Oke bener. Enggak bercanda. Dulu tuh gue dari kecil sampai sampai SMP lah tuh ya. Itu dibotakin terus. Oh gitu. Selalu palanya botak. Oh. Gitu. Jadi kayak pengen get back to that memories gitu ya. Oke. Buat nge-embrace lagi gitu ya masa-masa Iya, kecil itu. pengen embrace lagi, pengen nginget lagi, pengen mengenal diri lagi gitu lah. Ada perasaan trauma nggak dari lo, Rick, buat punya pasangan lagi dalam waktu dekat? Enggak sih, nggak ada trauma sih. Gak ada trauma. Kalau kita mikirin yang jeleknya, iya pasti jadi trauma. Tapi Iya. kalau misalnya masa-masa baiknya juga banyak, gitu. Jadi kayak ngapain trauma lah. Tapi belum siap aja. Menurut lo akan siap dalam waktu berapa lama? 1 tahun dari sekarang? 3 Gak tahun? tahu sih kalau 3 bulan? itu masalah hati karena hati itu rahasianya cuman Oke. bukan kita gitu yang ngatur kan. Iya. Tapi kalau sekarang itu belum siap. Mungkin nggak kalau lagi umroh terus tiba-tiba lu ketemu cewek gitu di sana? Nggak tahu ya. Nggak tahu lagi. Tapi ya jalan aja sih sekarang mah. Jalan aja ya. Jalanin aja. Sekarang kalau ketemu, kalau nggak ketemu, Kalau nggak ketemu ya udah gue nge-gym aja push up gitu ya. ya mungkin. Ya maksudnya kayak jalan aja dulu sekarang. Apa yang di depan sana, pokoknya gue jalanin yang terbaik aja deh. Gue jalanin yang terbaik, apa yang gue ketemu, gue jalanin yang terbaik. Ada Untuk kriteria nggak? kerjaan, mau itu soal jodoh segala macam. Gak ada. Gak ada. Yang penting baik aja udah. Penting baik aja ya. Yang baik aja. Oke siap. Nanti bakal dikenalin lagi ke publik gak kira-kira? Nggak tahu. Tapi gue orangnya sangat membanggakan orang yang gue sayang sih. Abang gue, keluarga gue. Oke. Gue sangat membanggakan itu. Jadi lu setuju ya kalau ada orang nih yang pacarnya nih nggak diposting ke publik berarti dia nggak bangga sama pacarnya ya? Nggak juga. Nggak juga. Atau pacar jelek? Biasanya cewek-cewek gitu kan, yang cowok-cowoknya jelek gak diposting. Jangan gitu dong. Iya, Mungkin itu hak mereka sih. Hak mereka ya? Hak mereka. Kalau misal mereka lebih nyaman dengan hubungan yang tertutup, kan enak ya sebenarnya hubungan yang tertutup sebenarnya. Iya enak. Apalagi di posisi aku atau posisi kamu kan, sorotan. Iya. Hubungan kalian akan diatur, Iya. digiring segimana mau skenario mereka. Iya. Padahal yang paling tahu hubungan itu cuman kalian berdua. Iya. Itu paling enak. Gimana cara menetralisir itu gitu. Biar tetap hubungan itu dijalankan
tetap dengan kemauan kalian berdua, Iya. tetap nggak bisa diatur orang lain, gitu. Iya. Jalan dengan sejalannya gitu kan. Jadi malah enak ya sebenarnya. Sebenarnya Private gitu. ada enaknya, semuanya ada enaknya. Semuanya ada enaknya. Semuanya ada pro and kontra. Cuman kalau ketika lo akan berhubungan lagi nanti lu pasti akan kenalin ke orang tua. Pasti. Hmm. Yang pasti gue pasti akan kenalin ke orang-orang yang gue sayang yang ada di saat itu. Misalnya kayak pasti Bang Atta sih. Oke, Bang. Pokoknya kalau lu sensor Bang Atta, gas. Oke, jadi Bang Atta tuh selalu yang mengkurasi wanita-wanita yang dekat sama lu? Enggak, apapun itu. Apapun itu? Keputusan di hidup gue selalu nanyain ke Bang Atta. Itu udah kayak abang gue, sahabat gue, partner gue, bapak gue juga. Dia ngatur semuanya gitu. Beli rumah segala macam nih, pasang yang ini, konsul sama dia. Harus tanya sama dia dulu. Oh, nice. Ke luar kota, Eh, ke luar negeri, semuanya tuh harus ngabarin dia. oh, nice. Bang Atta gitu juga gak nanya ke lu juga? Sama Kak Aurel ya. Aurel juga? Bang Aurel. Oke. Bete tuh kok Kak Aurel kalau aku ngabarin. Oh gitu? Iya. Harus ya, berarti ya? Udah mandatory ya? Iya, kalau mau harus ngabarin, harus pamitan. Tapi lu sama Bang Atta lebih jago siapa main FIFA-nya? Dia selalu ngomong dia. Oke. Tapi kenyataan berkata lain. Oh iya, baik. Di dunia ini kita nggak boleh sombong soal apapun. Kecuali apa tadi? FIFA. Skill FIFA kita. Tuh dia. Bang Atta kalah main FIFA sama Torik. Iya. Terakhir sih kalah dia. Nggak tahu ke depannya gimana. Nggak tahu ke depannya ya. Iya. Oke, buat closing statement hari ini, ada nggak yang lo mau sampein buat orang-orang yang sok jago main FIFA di luar sana? Nah iya. Sokin aja kita adu. Gitu ya. Itu sih. Lu mau pakai klub apa aja bisa menang tetap. Enggak sih. Gue gak sejago itu sebenarnya. Gue cuma ngomong gede doang. Gue waktu itu kalah di sini sama Bro Jejo. Jejo jago seriusan. Jejo jago banget. Tahu lagi gue. Itu aja ya, yang kayak kepikiran di pikiran lo ya. Iya, itu jago-jago tuh semuanya. Siap. Thank you Torik udah main-main ke rumahnya Torik. Jujur gue deg-degan banget. Gue gak mau banget terima ini sebenarnya. Gokil ya. Tapi ya seru juga obrolan Seru kita. ya. Terima kasih banyak Torik udah mampir-mampir ke podcast versus. Sebenarnya podcast versus yang mampir-mampir ke sini ya. Iya. Jadi thank you banget. Tadi nih guys, gue baru nyampe langsung dikasih sajadah sama Torik. Gimana Bar? Udah sholat zuhur belum? Enggak gitu. Disiapin. Jangan kayak gitulah. Luar biasa kan. Jangan Supaya kayak gue jadi deket sama Tuhan juga. Jangan kayak gitu dong. Luar biasa. Serius banget. Jadi berat punggung gue. Tapi ya dong, nanti kan bentar lagi mau umroh kan. Nanti lagi mau umroh. Amin. Tapi gue dari tadi, saya gue bukan yang paling ngerti agama. Enggak. Gue cuman ini yang lagi gue hadapin sekarang aja gitu. Bener sih. Tapi lu percaya gak sih iman orang tuh naik turun? Gue percaya. Iya kan? Gue percaya. Iya. Dan itu harus dikejar. Kayak kita, misal omset nih. Omset kita bulan ini segini, omset kita bulan depan harus lebih tinggi lagi atau stabil kan? Oh menarik sih, menarik. Tapi harus dikejar. Iya. Ini susah banget ya. Susah banget. Ya namanya manusia, ya kan? Tempatnya salah. Yo. Gokil. Gue Akbari dan ini ada Torik Halilintar. Terima kasih sudah menonton podcast versus. Jangan lupa buat subscribe Opera Entertainment dan juga channelnya Torik Halilintar. Dan di share, like dan juga komen. Komen. Bye bye. Follow Benings.